Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar Luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah semuanya pada cerah-cerah ya. Untuk membakar semangat kita lagi, marilah kita yel-yel sekolah kita. Masih ingat yel-yel sekolah kita? Lupa Bu, saya Bu. Ya, sebentar. Oke, jadi nanti Ibu akan, kalau yang warna hijau ini, Ibu yang membaca, kemudian kalian yang warna hitam ya, Ibu baca dulu. SMP Negeri 2 Karangmojo, berakhlak, berprestasi, berbudaya. Speroka juara. Bisa semuanya? Baik. Kita mulai. SMP Negeri 2 Karangmojo, berakhlak, berprestasi, Speroka Juara. Baik, terima kasih anak-anakku. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mas Dwi. Kemudian nanti ada doa yang kalian tirukan dari Ibu ya. Silahkan Mas Dwi untuk memimpin berdoa, tapi sebelumnya maaf, dirapikan dulu tempat duduknya, kemudian yang putih, yang jilbabnya belum rapi dirapikan, yang lengan seragamnya masih digulung dirapikan, dikancing. Iya. Yang putra Bu, Mas Pribowo bajunya masih junjing Bu itu Bu. Tolong rapikan Bu. Oke, Mas Pribowo dirapikan dulu. Ya. Nah itu Mas Pribowo rambutnya gondrong Bu, suruh potong. Iya, Bu, rambutnya itu, Bu. yang depan kok nggak ada itu Bu, kemana kan Bu? Gondrong suruh jungkatan Bu, Iya. itu Bu dirapikan. Nanti besok dirapikan ya. Silakan Mas penting Dwi, jungkatan. berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Dwi. Oke. Baik teman-teman. Kita berdoa dulu nggih. Ya. Sikap sempurna, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi tirukan doa Ibu ya. Allahumma Fakihni fiddin Alimni at-taqwil Allahumma Fakihni fiddin Wa alimni at-taqwil Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan pada hari ini. Ya Bu. Oke. Baik, ini kayaknya ada yang nggak masuk ya. Kita absen dulu ya. Baik, yang pertama, Mas Andi. Untuk absen hari ini, Ibu minta quotes motivasi atau kata-kata motivasi. Yang lain siapkan dulu ya kata-kata motivasinya ya. Mas Andi, quotes hari ini apa? Merah-merah buah rambutan Bu. Entah jodoh entah bukan, yang penting jingkatan Bu. Sip. Oke, keren. Oke, terus Mas Dwi. Mas Dwi, apa quotes hari ini Mas Dwi? Quotes hari ini apa Mas Dwi? Oke, baik Bu. Untuk kuota hari ini Bu, kita semangat belajar Bu. Kita semangat belajar. Jangan lupa selalu menjaga penampilan Bu. Siap.
Oke, itu juga Jungkatan. baik. Keren, Kemudian keren. Mas Pribowo, apa quotes hari ini? Oh ya, ada 2 Bu. Satu, Siap, ilmu membuat siap. Apa? seseorang rendah hati. Ilmu membuat seseorang rendah hati, sementara kesombongan menjadikan seseorang bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jadi laki-laki sebagai tulang punggung, bukan tulang tulung. Itu terima kasih, Oke, Jungkatan. baik. Bagus sekali Keren, motivasinya. keren. Sekarang Mbak Kustini quotes hari ini apa? Pergi ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda. Jauhnya minta ampun. Hari ini aku bahagia karena bertemu kalian semua. Oke, bagus. Keren, keren, Bagus keren. semuanya ya quotes hari ini. Semoga quotes kalian bisa memotivasi kalian untuk terus belajar. Tapi kayaknya ada yang nggak masuk ya. Si Hiban kemana ya Hiban ya? Sakit, Sakit, Bu. Bu. Sakit. Supit, Oh, Bu. ada Oke. keterangan surat izin nggak ya? Ada, Bu. Ya ada. Baik. Oke, kita lanjutkan sekarang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi zikir. Ya enggak? Masih ingat enggak zikir? Masih, Bu. Zikir itu apa Mbak Rofi? Berdoa apa mengingat ya, Bu? Berdoa atau mengingat? Ayo kalau Mbak Sularti apa? Zikir itu? Ingat Allah, Bu Guru. Betul sekali. Zikir itu mengingat Allah. Kemarin Ibu juga sudah sampaikan kalimat toibat atau kalimat zikir itu. Nah, Ibu akan cek satu persatu. Sudah dihafalkan belum di rumah? Sudah diaplikasikan belum di rumah ya? Untuk Mas Wenas, kalimat istighfar itu bacaannya seperti apa? Astagfirullahaladzim. Betul. Kemudian Mas Is, kalimat tahlil itu seperti apa kalimat tahlil? Lupa itu paling Bu, nggak masuk pas pelajaran tahlil. Mas Is, kalimat tahlil? Allahu Akbar. Allahu Kenapa Akbar. benar, Bu? Gimana teman-teman, betul nggak? Tahlil itu Allahu Akbar? Salah, Bu. Salah. Yang betul apa Mbak Rofi? Yang betul apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Dwi, betul nggak apa yang disampaikan Mbak Rofi? Tahlil itu Oh Alhamdulillah. iya. Salah, Bu. Masih salah, Bu. Oh, masih salah. Yang betul apa ya? Ada yang tahu? Kalimat Subhanallah, tahlil Bu. itu apa? Ada yang tahu Subhanallah, Bu. nggak? Belum tahu ya? Belum. Pas Kalimat pelajaran tahlil itu la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ilallah. Ya, Bu. Ingat, Biasa. Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, Ingat, Bu. Pas baik. pelajaran itu nggak masuk. Nggak masuk. Oh, pantesan ya. Nah, Jadi kalau nggak masuk itu tanya sama temennya kemarin mempelajari apa gitu. Nah, ketika udah masuk lagi, kalian jadi tahu dan siap kalau udah ditanya sama guru. Baik, cukup ya mengingat pembelajaran kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu minta ketua kelas untuk mengubah formasi tempat duduk menjadi huruf U. Jadi menghadap ke Ibu ya. Ketua kelas Mas Dwi silahkan ada waktu 2 menit untuk membuat formasi berbentuk U menghadap ke meja Bu Guru. Nanti kita akan diskusi. Kemudian pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi. Jadi kita akan membentuk kelompok. Jadi kelompok kelas ini ada 3 nanti ya. Ada 3. Kelompok pertama akan dipimpin oleh Mas Pribowo. Kelompok kedua Mas Andi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Mbak Rofi yang mimpin ya. Iya. Jadi nanti format U di sebelah kiri Ibu itu ada timnya Mas
Ribowo, di sebelah kanan Ibu ada timnya Mas Andi, kemudian yang paling depan atau di tengah itu timnya Mbak Rofi gitu. Ya, silakan kerjakan untuk membuat formasi U. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik, sekarang kita perhatikan layar di depan ya. Jadi kita akan mempelajari apa di bab 4 ini? Boleh dibaca? Mengagungkan Allah dengan tunduk perintahnya. Gitu. Kelihatan Ada yang tahu apa makna dari mengagungkan Allah dengan tunduk perintahnya? Ada yang tahu? Kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Iya. Iya, sebentar ya. tak jungkatan dulu, Bu. Bentar. Boleh. Jangan keras-keras ya Mas. Jungkatannya. Ya. Sekarang sudah kelihatan belum? Belum juga, Bu. Belum, Bu. Ya. Slide-nya belum berubah. Di stop share dulu aja, diulang lagi. Oke, share lagi coba. Sekarang sudah? Belum. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu, Oke. sudah. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar bab 4 ya, tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Nah, untuk tahu bagaimana kita bisa mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya, kita perlu tahu dulu apa capaian pembelajaran yang harus kita raih di sini. Bentar. Bisa dibaca apa yang akan kita raih? Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, dibaca oleh Mas Is, coba dibaca. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu Hilang, Bu, hilang. Yang lagi ya. menjelaskan pengertian, ketentuan, dan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2. Terus? Dapat mempraktekkan ketentuan dan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, Bu. Baik, terima kasih Mas Is. Jadi tujuan pembelajaran kita akan 3 yang akan kita capai atau 3 yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Maksudnya apa? Kalian bisa menjelaskan pengertiannya. Pengertian sujud syukur itu apa? Pengertian sujud sahwi itu apa? Pengertian sujud tilawah itu apa? Minimal menjelaskan kepada teman sebaya atau keluarga seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara bagaimana melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, ataupun sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, kalian itu bisa mempraktekkan bagaimana mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sujud di luar sholat. Karena materinya 3, maka Ibu akan mengambil dulu kebijakan. Materi yang pertama adalah sujud syukur. Jadi fokuskan hari ini kita akan belajar sujud syukur. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya berdiskusi
berdiskusi tentang pengertian sujud syukur itu apa, tata caranya bagaimana, hukumnya bagaimana, bagaimana cara melaksanakannya. Nah, di sini ada gambar anak-anak, bisa kalian perhatikan ya gambarnya. Ini nanti sebagai bahan untuk berdiskusi. Ada gambar orang sujud di lapangan sepak bola, ada yang di jalan, kemudian ada yang di bandara, bahkan ada yang di tengah-tengah bencana alam ya, ini bencana banjir. Nah, dari materi ini nanti akan menjadi bahan diskusi kalian seperti itu. Selain itu juga ada materi lain nanti di YouTube. Ibu akan share linknya, jadi kalian bisa. Nah, nanti linknya di sini kalian bisa lihat materinya seperti apa. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita mulai saja diskusi hari ini sesuai kelompoknya tadi yang Ibu udah bagi ya. Yang dikerjakan itu apa? Pertama mengamati gambar, kemudian yang kedua mengamati video yang Ibu share. Nah, lembar formasinya seperti ini. Sudah terlihat di situ formasinya? Lihat, Bu. Iya. Jadi nanti ada nama kelompok, nama anggota kelompok, kemudian temanya apa, sujud syukur ya, kemudian hasilnya. Nah, ini nanti kita akan, kalau sudah selesai, kita kumpulkan, dan kita akan konfirmasi jawaban kalian dengan materi yang sudah Ibu siapkan. Paham? Sudah mengerti apa Ya, Bu. tugasnya hari ini? Ya, Bu. Masih bingung? Mengamati gambar. Mengamati gambar dan apa? Memberi pengertian. Mencari pengertian. Di mana kalian mengamati gambar dan mengamati videonya? Di mana? Di YouTube yang sudah di-share. Baik, terima kasih. Oke, kalau sudah siap, silahkan kerjakan. Ya, Bu. Ya. Ada waktu 20 menit ya untuk mengerjakan diskusi hari ini. Sudah selesai semuanya? Diskusinya sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah, Bu. Kelompoknya Mas Andi sudah selesai. Kelompoknya Mas Pribowo sudah Sudah, selesai. Bu. Sudah. Ya. Bu. Kelompoknya Mbak Rofi Bentar. sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kita akan konfirmasi dulu ya. Untuk kelompoknya Mbak Rofi, dari pengertian dulu. Mbak Rofi, pengertian sujud syukur itu apa? Boleh Mbak Rofi yang menyampaikan atau anggota timnya? Silahkan Mbak Rofi. Ya, Bu Guru. Sujud syukur itu sujud ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian kita Iya. langsung bersyukur kepada Allah. Iya. Itu, Bu. Oke. Iya, betul sekali. Jadi sujud syukur itu jadi keadaan seseorang ketika mendapatkan suatu nikmat atau terhindar dari musibah, tidak hanya nikmat saja ya, tapi ketika kita terhindar dari musibah, itu kita juga disunahkan untuk sujud syukur. Syukur. Kalau kelompok lain, kelompoknya Mas Pribowo, pengertian sujud syukur itu apa? Halo Mas Pribowo, masih semangat? Tidur, Bu. Tidur. Coba dibantu anggota timnya Mas Dwi, dibantu. Timnya Mas Pribowo kan? Ya sudah Bu, ini sujud syukur. Apa sujud syukur itu? Sujud yang dilakukan kita ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat, Bu.
Oh iya, sama ya dengan yang disampaikan Mbak Rofi tadi ya. Jadi, apakah sujud syukur itu hanya ketika mendapatkan nikmat saja? Nikmat bahagia maksudnya? Tidak, Bu. Tidak, tetapi Tadi di sujud sini syukur itu ya, karena kita terhindar dari kejelekan, iya, kejelekan atau musibah. musibah. Jadi, Allah perintahkan sujud syukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan nikmat yang indah atau bahagia saja, tetapi ketika kita terhindar dari musibah, ketika kita melihat orang lain yang misalnya melakukan maksiat, tapi kita tidak melakukan maksiat, nah itu satu anugerah atau satu nikmat juga. Alhamdulillah kita terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Seperti itu. Baik, sekarang karena tadi Ibu udah sebutkan di depan ya, sekalian dengan pengertiannya, jadi sebab-sebab sujud syukur itu diantaranya adalah seperti ini, seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, mendapatkan nikmat yang tidak disangka. Contohnya seperti apa? Mendapatkan nikmat yang tidak disangka itu, Mbak Evi. Contohnya seperti apa? Misalnya mendapatkan apa? Menemukan uang di jalan, Bu. Menemukan uang di jalan. Iya, betul. Yang lain mungkin mendapatkan nikmat yang tidak disangka sebelumnya, Mbak Kostini. Mendapatkan hadiah yang sangat besar dan banyak, Bu. Oh iya, betul. Semuanya betul ya. Nah, kemudian sebab yang kedua, terhindar dari bencana atau musibah sebelum seperti bencana alam. Nah, ini juga patut kita syukuri dengan melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, ketika melihat orang lain melakukan maksiat, tetapi kita tidak melakukan. Jadi kita merasa bersyukur karena Allah menjaga perbuatan kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang konfirmasi diskusi kalian di tata cara melaksanakan sujud syukur. Ada berapa tata cara melaksanakan sujud syukur? Coba kelompoknya Mas Andi. Ini kayaknya kelompoknya Mas Andi diem-diem aja ya dari tadi ya. Ada berapa Mas Andi tata cara melaksanakan sujud syukur? Ada berapa tahapan? Ada 4, Ibu. Ada 4. Baik, boleh disebutkan apa saja? Menghadap kiblat, membaca niat, Membaca niat, betul. sujud sambil mengucapkan doa alhamdulillah, terus duduk, terus alhamdulillah bersyukur. Baik, siapa yang selama ini sudah pernah melakukan sujud syukur? Adakah di antara kalian sudah melaksanakan sujud syukur sebelumnya? Pernah, Bu. Sudah Aku pernah. pernah, Bu. Aku pernah, Bu. Aku pernah, Bu. Siapa yang sudah Saya pernah tadi? Aku, Bu. Aku siapa ya? Aku Coba Andi, Bu. tunjukkan tangannya. Karena semuanya menyaut ini. Ya. Mas Wena sudah pernah belum melakukan sujud syukur? Sudah, Bu. Sudah. Ketika diberikan Oh iya. sepeda oleh Surya Hadi, Bu. Oke. Waktu melaksanakan sujud syukur, apakah tahapannya sudah seperti ini? Menghadap kiblat, kemudian membaca niat, kemudian melakukan sujud, duduk, dan salam. Apakah tahapannya kemarin ketika sudah melaksanakan sujud syukur sudah seperti ini, Mas Wenas? Belum, Bu. Itu Sujud langsung baca. Sujud langsung baca, iya. Kalau yang lain mungkin ada yang sudah seperti ini, lengkap seperti ini. Belum, Tahapan Bu. 1 menghadap Belum, kiblat, kemudian sujud. Belum, Bu. Belum lengkap, ya. Bu. Langsung Iya. sujud saja, Bu. Langsung Langsung sujud sujud. aja. Gitu. Ternyata adabnya Kalau Mas sujud Bro, itu langsung, ada Bu. tahapannya. Tahapannya yang pertama itu kita menghadap kiblat. Mungkin selama ini kalau kita melihat di tayangan televisi, kalau kalian suka nonton televisi, misalnya ada pertandingan bola atau voli atau basket, ketika mendapatkan
kemenangan mereka melakukan sujud ya. Tapi mereka lakukan hanya langsung sujud aja, kemudian sudah gitu. Tidak tahu tahapan-tahapannya. Di Bu, harus pembelajaran menghadap ini kiblat kita nggak, Bu? harus gimana? Harus menghadap kiblat enggak, Bu? Iya, harus menghadap kiblat. Tetapi kita sesuaikan dengan keadaannya ya. Ya, Bu. Diusahakan menghadap kiblat. Jadi tahapannya yang pertama adalah menghadap kiblat, kemudian membaca niat, kemudian niatnya dalam hati saja, tidak harus diucapkan secara lisan. Kemudian lakukan sujud seperti biasa, seperti kita sujud dalam sholat, duduk lagi, kemudian baru salam. Seperti itu. Nah, sekarang bacaannya. Ada yang sudah tahu membaca apa dalam sujud syukur itu? Kemarin Mas Wenas membaca apa ketika sujud syukur? Cuman membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan cuman membaca hamdalah. Tetapi di sini lebih lengkap lagi kalau kita membaca namanya sujud itu bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Makanya bacaannya bisa kita baca bersama-sama. Mari kita baca Subhanallah Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wa la wala quwwata quwwata illa billahil billahi aliyyil aliyyil azim. Ada yang belum pernah tahu sebelumnya kalau misalnya sujud syukur itu ternyata bacaannya seperti ini gitu. Ya, Bu, ada. Iya. Saya. Nah, Ya, di Bu, belum pembelajaran pernah. ini berarti kita tahu ya ternyata sujud syukur itu bacaannya Panjang. memuji Allah atau dengan bacaan kalimat thayyibah. Bu, hampir istirahat. Ya. Hampir istirahat. Baik. Ya. Halo, Bu, Terima jam 10, kasih. Bu. Terima Aku kasih mulai, udah Bu, jam 10 diingatkan. Bu. Istirahat, Bu, Sudah jam jam 10, Sudah lapar Bu. ya. Baik, Oh. terima kasih. Tapi sebelumnya nanti ada tugas dari Ibu. Ya, Bu. Jadi bisa dikerjakan di rumah ya. Bisa dikerjakan di rumah tugasnya bersama kelompok kalian, kelompok yang sama, 3 kelompok tadi. Kalian mengamati kehidupan atau di lingkungan kalian misalnya. Dengan teknik apa? Mewawancarai orang-orang di lingkungan kalian. Sudahkah mereka pernah melaksanakan sujud syukur? Kalau sudah, alasannya apa? Kemudian di mana melaksanakan sujud syukur itu? Buat laporannya di aplikasi Canva ya. Jadi dibuat di aplikasi Canva semenarik mungkin. Kemudian kalau sudah di-download dan di posting di media sosial kalian. Baik. Terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu. Baik, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.